Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Fauzia dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul Perencanaan dan Pengembangan Karir Sumber Daya Manusia. Langsung saja, materi yang pertama yakni perencanaan karir. Jadi apa sih perencanaan karir itu? Perencanaan karir adalah suatu proses yang digunakan seseorang untuk memilih tujuan karir dan jalur karir untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut sebagai suatu proses yang bertujuan untuk menyesuaikan tujuan karir dan kemampuan individu dengan kesempatan untuk mengisinya secara sistematis. Jadi perencanaan karir adalah sebuah proses di mana seorang individu mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan-tujuan karirnya tersebut. Kemudian setelah kita mengetahui apa pengertian dari perencanaan karir, sekarang yakni dampaknya. Dampak adanya sebuah perencanaan karir yaitu yang pertama, bisa menurunkan tingkat perputaran karyawan, di mana perhatian terhadap karir individual dalam perencanaan karir yang telah ditetapkan akan dapat meningkatkan loyalitas pada perusahaan di mana mereka bekerja, sehingga akan memungkinkan menurunkan tingkat perputaran karyawan tersebut. Kemudian yang kedua yakni mendorong pertumbuhan karyawan. Nah, di mana perencanaan karir yang baik itu akan dapat mendorong semangat kerja karyawan untuk tumbuh dan berkembang. Dengan demikian motivasi karyawan tersebut itu dapat terjaga. Jadi karyawan tersebut tuh bisa tetap semangat. Kemudian yang ketiga yakni membuka jalan bagi karyawan yang potensial. Jadi perencanaan karir ini memberikan keberanian kepada karyawan untuk melangkah maju kemampuan potensial mereka karena mereka mempunyai tujuan karir yang spesifik seperti itu. Kemudian yang keempat yakni mengembangkan promosi pegawai. Perencanaan karir juga dapat mengembangkan para pegawai yang bisa dipromosikan. Dalam hal ini, penawaran internal atas pegawai yang bisa dipromosikan akan terbangun sehingga perusahaan dapat dengan mudah mencari pengganti untuk kekosongan pegawai yang disebabkan seperti pensiun, kemudian seperti karyawan yang resign atau yang lain-lain. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu pengembangan karir. Apa sih pengembangan karir itu? Pengembangan karir adalah suatu proses usaha untuk mengembangkan atau meningkatkan dan menambah kemampuan dan kompetensi seseorang. Baik itu dari segi teknis, teoritis, konseptual, dan moral terkait dengan suatu pekerjaan dan pengalaman yang terjadi dalam hidupnya. Jadi pengembangan karir adalah merupakan sebuah implementasi dari perencanaan karir. Jadi antara perencanaan dan pengembangan karir adalah satu kesatuan yang terikat gitu. Jadi saling menyambung gitu. Untuk itu, pengembangan karir dapat didefinisikan sebagai semua usaha pribadi karyawan yang ditujukan untuk melaksanakan rencana karirnya melalui pendidikan, pelatihan, pencarian, dan perolehan kerja serta pengalaman kerja. Kemudian yaitu tujuan pengembangan karir. Tujuan pengembangan karir adalah sebagai kegiatan manajemen sumber daya manusia pada dasarnya untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pekerjaan. Dan di sini ada pun menurut para ahli, yakni menurut Mukijit pada tahun 1995 bahwa tujuan pengembangan karir antara lain yang pertama yaitu mengembangkan keahlian sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan efektif. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan pengetahuan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara rasional. Kemudian yang ketiga yaitu mengembangkan sikap sehingga menimbulkan kemauan kerjasama dengan teman-teman sesama, karyawan, dan pemimpin. Ya, kemudian materi yang selanjutnya yaitu fungsi pengembangan karir sumber daya manusia. Pengembangan karir memiliki manfaat yang sangat besar loh, baik itu bagi karyawan maupun perusahaan. Nah, manfaat-manfaat tersebut yaitu yang pertama, mampu memahami dan mengembangkan passionnya. Jadi untuk bisa mengembangkan sebuah karir, seorang karyawan itu harus mampu mengenali passion atau minat dan bakat yang dia miliki. Nah, dengan kita bisa memahami passion, produktivitas, kreativitas, dan inovasi seorang karyawan akan lebih berkembang karena ia mengerjakan sesuatu itu apa yang disukai gitu. Jadi dia mengerjakan sesuatu itu sesuai dengan passionnya, sesuai dengan apa yang dia sukai gitu. Kemudian yang kedua yaitu motivasi kerja meningkat. Motivasi yang berasal dari dalam diri ini menjadi kekuatan untuk bekerja lebih maksimal. Dan adanya program pengembangan karir ini akan membuat seorang karyawan memiliki tingkat kepercayaan diri yang lebih baik. Karena apa? Karena mereka pasti diberi kepercayaan untuk mengembangkan potensi yang dia miliki gitu. Kemudian yang ketiga yaitu relasi yang semakin luas. Pengembangan karir ini akan membuat karyawan
karyawan memiliki kesempatan bertemu dengan banyak pihak, baik itu internal maupun eksternal perusahaan. Jadi karyawan ini bisa memanfaatkannya untuk membangun relasi melalui interaksi dan sharing pengalaman sekaligus mempelajari proses kesuksesan karir seseorang, orang-orang lain gitu. Kemudian yang keempat yaitu peningkatan kesejahteraan. Program pengembangan merupakan bentuk jaminan peningkatan kesejahteraan bagi karyawan. Adanya pelatihan, pengalaman, dan pembelajaran yang diterima karyawan menjadi modal untuk berprestasi dan meraih jabatan atau posisi yang lebih tinggi. Nah, hal tersebut tentu berpengaruh loh bagi karyawan. Meningkatnya kesejahteraan karyawan juga mempengaruhi kinerja dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan tersebut. Baik, itulah materi yang telah saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dan materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Layalil Mahfirozin. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Saudari Naila. Yang ketiga yaitu proses perencanaan karir SDM. Proses atau langkah-langkah yang akan ditempuh untuk menyusun rencana karir terdiri atas hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu menilai diri sendiri. Menilai diri sendiri yaitu dalam memulai perencanaan karir adalah bertanya atau memahami diri sendiri. Seperti mengenali peluang-peluang, kesempatan, kendala, dan pilihan konsekuensi, serta keterampilan dan bakat dan nilai berhubungan pada kesempatan karir. Yang B, menetapkan tujuan karir. Setelah orang dapat menilai kekuatan, kelemahan, dan setelah mendapat pengetahuan tentang arah dari kesempatan kerja, maka tujuan karir dapat diidentifikasi dan kemudian dibentuk. C. Menyiapkan rencana-rencana. Rencana tersebut mungkin dibuat dari berbagai macam desain kegiatan untuk mencapai tujuan karir. Yang D. Melaksanakan rencana-rencana. Untuk mengimplementasikan satu rencana, kebanyakan diperlukan iklim organisasi yang mendukung. Artinya bahwa manajemen tingkat atas haruslah mengajak semua tingkatan dari manajemen untuk membantu bawahan dari mereka dalam hal meningkatkan karir mereka. D. Proses pengembangan karir SDM. Adapun fase-fase mengenai proses pengembangan karir antara lain ada 3 fase, yaitu pertama fase perencanaan, kedua fase pengarahan, dan yang ketiga yaitu fase pengembangan. Fase pengarahan ini meliputi upaya penyelarasan atau penyesuaian rancangan karir karyawan dengan karir perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan pekerja dalam melaksanakan tugas. Sedangkan yang kedua yaitu fase pengarahan. Di fase pengarahan ini, karyawan dibantu untuk menyusun arah karirnya agar menjadi lebih jelas. Caranya bisa dengan pengarahan melalui konseling atau pendekatan menggunakan pelayanan informasi. Yang ketiga, fase pengembangan. Fase pengembangan ini merupakan cara karyawan dalam mewujudkan kreativitas dan inisiatifnya untuk menduduki posisi pada masa mendatang. Hal ini bisa dilakukan melalui berbagai program pengembangan karir seperti mentoring, pelatihan, rotasi jabatan, dan program beasiswa. Dalam proses pengembangan karir individu atau karyawan dalam organisasi ada 3 hubungan yang saling terkait antara individu, manajer, dan maupun organisasi. Pertama, individual. Terkait mengemban tanggung jawab atas karir sendiri, menilai minat, keahlian, dan nilai-nilai, serta mencari informasi karir dan sumber daya, menyusun tujuan dan perencanaan karir, memanfaatkan kesempatan pengembangan, dan membicarakan kepada atasan tentang karir individu, dan yang terakhir mengikuti rencana karir yang realistis. Yang kedua, manajer atau pimpinan. Di sini terdapat 4 bagian, yaitu memberikan umpan balik pada waktu yang tepat, dan memberikan dukungan penugasan yang membangun, berpartisipasi dalam diskusi pengembangan karir, dan yang terakhir mendukung rencana pengembangan karyawan. Lanjut yang ketiga, organisasi. Organisasi itu terdapat 4 bagian. Yang pertama, mengkomunikasikan misi, kebijakan, dan prosedur, menyediakan pelatihan dan kesempatan pengembangan, memberikan informasi karir dan program karir, dan yang terakhir menawarkan berbagai jenis pilihan karir. E. Peranan organisasi kelembagaan SDM. Peran fungsi SDM dan manajemen sumber daya manusia terbilang penting, yakni menentukan faktor produksi, membangun serta mengembangkan perusahaan. Selain itu, keberadaan dari SDM ini juga merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan dan kesuksesan pada sebuah perusahaan atau organisasi. Untuk lebih jelasnya, berikut merupakan pengertian, pemahaman, penjelasan fungsi dan sumber daya manusia. Yang pertama, tenaga kerja. Tenaga kerja. Fungsi keberadaan SDM sebagai tenaga kerja adalah untuk menghasilkan barang atau jasa dalam suatu perusahaan atau organisasi.
Individu yang termasuk dalam tenaga kerja adalah mereka yang berada dalam usia kerja, yaitu 15 sampai 64 tahun. Usia paling produktif seorang tenaga kerja biasanya terjadi pada usia 20-an sampai dengan usia 40-an. Kedua, tenaga ahli. Sumber daya manusia sebagai tenaga ahli menjadi keunggulan dalam pembangunan dan pengembangan suatu perusahaan atau organisasi. Lalu, keberadaan SDM dibantu dengan kemajuan teknologi saat ini yang berperan penting dalam menjaga keunggulan dan menghasilkan produk yang bermutu tinggi. 3. Pemimpin. Selain itu, fungsi dari SDM sebagai pemimpin berfungsi untuk mengatur jalannya perusahaan dari atas agar perusahaan bisa berjalan dengan semestinya, berjalan dengan lancar. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk memimpin dan membimbing individu atau tim yang berada dalam bawahannya atau kuasanya. Seorang pemimpin diperlukan untuk memandu kerja antar individu tersebut agar tetap padu dan tidak ada gesekan antar sama lain. 4. Pengusaha. Sumber daya manusia sebagai pengusaha harus mampu bekerja dengan baik secara mandiri untuk mengembangkan usaha atau bisnisnya. Biasanya pengusaha melibatkan dirinya sendiri dalam proses produksi untuk menghasilkan barang atau jasa. Seorang pengusaha harus memiliki kemampuan dalam mengenali produk, menentukan cara produksi, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur pemodelan operasinya. Produsen. Sumber daya manusia sebagai produsen merupakan individu yang menghasilkan barang dalam memenuhi kebutuhan manusia. Produsen dapat menambahi nilai atau manfaat suatu barang serta menciptakan barang baru untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak ada habisnya. Dan yang terakhir yaitu konsumen. Menurut KBBI, konsumen merupakan pemakai barang hasil produksi, penerima